Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 11-1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin di ginjal terjadi di dalam ginjal normal yang normalnya manusia memiliki sepasang ginjal. Di bagian dalam ginjal terdapat korteks, medula, dan pelvis. Nah, di bagian korteks dan medula terdapat sekitar 1 juta unit penyaringan yang disebut nefron. Di nefron inilah yang terjadinya proses pembentukan urin. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus, di mana badan Malpighi terbagi menjadi glomerulus, kapsula Bowman. Sementara di tubulus terbagi menjadi tubulus contortus, proximal, kemudian berbelok ke lengkung Henle, dilanjutkan tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Lalu pengertian dari masing-masing dari setiap bagian. Yang pertama itu kapsula Bowman adalah kantung bermembran berbentuk tawan yang mengelilingi glomerulus pada bagian awal nefron. Struktur penyaringan pada ginjal mamalia yang menghasilkan. 2. Glomerulus adalah pembuluh darah yang berbentuk simpul kecil yang berfungsi sebagai alat penyaring pertama dalam proses pembentukan urin. Proses yang terjadi di glomerulus disebut filtrasi dan hasilnya adalah urin primer. Yang ketiga yaitu lengkung Henle adalah bagian nefron ginjal yang berbentuk U, panjang dan menyalurkan urin ke setiap nefron. Proses lengkung Henle terjadi setelah tubulus contortus proximal, sebuah tabung kecil ginjal, menyerap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dan mengalirkan ke cabang placental tips. Lalu ada tubulus contortus proximal adalah saluran berliku yang berada setelah glomerulus dalam nefron ginjal, memiliki fungsi utama untuk menyerap kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti air, natrium, glukosa, asam amino, dan protein dengan berat molekul rendah. 5. Tubulus contortus distal adalah segmen nefron yang terletak di ginjal dan menjalankan beberapa proses termasuk augmentasi, proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal, sehingga urin menjadi lebih pekat dan siap dikeluarkan tubuh melalui uretra. Zat sisa yang dikeluarkan dari pembuluh darah kapiler adalah ion hidrogen, ion kalium, NH3, dan kreatinin. Lalu ada yang keenam, tubulus collectivus, juga dikenal sebagai ductus collectivus, adalah saluran dalam ginjal yang mengumpulkan urin dari nefron dan mengantarkan ke pelvis. Urin kemudian disimpan di kantung kemih untuk beberapa saat sebelum dikeluarkan. Nah, proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan.
merupakan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Perlu diketahui, sekitar 20% darah melewati ginjal untuk dilakukan penyaringan. Tujuan penyaringan ini adalah menghilangkan sisa metabolisme atau limbah dalam darah. Yang kedua itu ada reabsorpsi, adalah pergerakan air dan zat terlarut dari tubulus kembali ke dalam plasma. Reabsorpsi air dan zat-zat terlarut tertentu terjadi pada berbagai tingkatan di sepanjang tubulus ginjal. Reabsorpsi massal yang tidak berada di bawah kendali hormon sebagian besar terjadi di tubulus proksimal. Lalu yang ketiga ada augmentasi atau sekresi, adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Pada tahap augmentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan mengumpul. Nah, urin jadi yang sudah terbentuk akan dikeluarkan melalui saluran ureter ditampung sementara di kantung kemih sebelum akhirnya dikeluarkan lewat saluran uretra. Lalu ada komposisi urin normal, yaitu air kurang lebih 95%, urea hasil pemecahan protein, lalu ada ion Na+, K+, dan Cl-, kreatinin hasil metabolisme otot, anomia asam urat, dan ada urin tidak normal bisa mengandung satu protein, yaitu tanda gangguan ginjal. Yang kedua ada glukosa, yaitu tanda diabetes. Yang ketiga itu ada darah, bisa akibat infeksi atau batu ginjal. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama yaitu asupan air dan makanan. Yang kedua yaitu suhu lingkungan. Yang ketiga yaitu aktivitas tubuh. Hormon yang terjadi itu ADH, aldosteron, dan ADH yaitu mengatur reabsorpsi air. Aldosteron yaitu mengatur reabsorpsi natrium. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.